Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Reza di Project Review dan ini dia satu calon tablet Android laris buat kelas harga 4 jutaan. Redmi Pad 2 Pro. Tablet ini nggak cuma punya harga yang sangat menarik, tapi juga spesifikasi yang sulit ditolak. Lengkapnya gimana? Nanti bakal kita bahas, tapi pertama-tama saya infoin dulu nih buat harganya. Harganya Rp4.499.000, cuma ada satu konfigurasi RAM dan storage. Untuk keyboard sama stylus ya, itu dijual terpisah, tapi ada promo nih selama masa penjualan pertama. Jadi keduanya itu opsional dan bisa dibeli kalau kalian ngerasa perlu. Untuk keyboardnya kelihatan familiar ya dari segi bentuk. Keyboardnya ini tuh pakai koneksi Bluetooth untuk nyambung ke tablet, punya baterai sendiri, bisa di charge pakai USB-C, dan ada switch on off-nya. Untuk ukuran menurut saya udah pas, susunan tombolnya juga oke, nggak perlu banyak adaptasi, key travelnya juga oke. Pas kok untuk ngetik-ketik harian, penunjang produktivitas, entah buat ngetik tugas sekolah, tugas kuliah, sampai kerjaan itu semua bisa. Habis itu buat stylusnya ini juga oke, sensitivitasnya bagus, pressure sensitive alias bisa kita atur tebal tipis sesuai tekanan pas dipakai. Untuk ngecas ya, dia colok pakai USB-C ya. Di sini bisa kita lihat. Dan stylusnya ini tidak magnetik alias nggak bisa nempel di tabletnya. Makanya biar nyaman dibawa-bawa, keyboardnya itu juga udah dikasih kayak selipan tambahan begini untuk stylusnya. Di sisi aplikasi, Xiaomi juga udah nginstalin nih yang namanya Mi Canvas. Ini sih menurut saya udah bagus banget karena bisa langsung pakai buat gambar-gambar tanpa perlu beli aplikasi tambahan. Mantap banget untuk tablet di harga 4 jutaan. Sekarang lanjut aja kita lihat ke tabletnya nih. Dari segi desain tampilannya baru meskipun masih kelihatan mirip-mirip sama versi sebelumnya. Beda dikit di bagian kameranya yang tetap ada dua kamera tapi dijadiin satu dalam bingkai oval begini. Waktu dipegang rasa solidnya tuh emang langsung berasa sih ya, wajar karena di sini Xiaomi itu pakai aluminium unibody yang kokoh sekali. Nggak bikin berat juga karena tabletnya doang, itu saya timbang hanya sekitar 600 gram. Dan kalau ditambah sama keyboard sama stylus itu juga cuma sekilo lebih dikit. Ini masih oke banget sebenarnya untuk dibawa-bawa ke kampus, untuk tugas kuliah, atau ngetik-ngetik kerjaan di kafe, nggak masalah. Tablet ini juga udah punya sertifikasi IP53, jadi emang bisa kena debu sama air dikit-dikit lah. Emang nggak bisa ini ceburin, diguyur banget segala macem, tapi kalau misalnya kehujanan tipis-tipis, masih aman. Habis itu kita lanjut ke soal specs-nya nih. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal video, apa yang dibawa sama tablet ini, itu sulit sekali untuk ditolak kalau kita ngeliat harganya. Tablet ini punya layar ukuran 12,1 inch, resolusinya 2.5K, crystal clear display. Panelnya jenis IPS LCD dan sudah dilengkapi sama refresh rate up to 120 Hz. Bezelnya di sekitar layar mungkin bagi sebagian orang kelihatan agak tebal ya, tapi menurut saya masih sangat wajar apalagi kalau kita melihat kelas produknya. Terus kalau kita lihat lagi nih di bagian tengah, dia ada satu kamera seperti biasa untuk kita pakai webcam, video call segala macam, dan secara kualitas menurut saya udah mencukupi. Yang terpenting tetap pencahayaan harus oke ya kalau misalnya dipakai dalam ruangan ya kalau bisa diterangin, tapi kalau untuk pemakaian di luar ruangan, outdoor atau mungkin kalian dekat jendela itu aman banget. Oke, jadi ini untuk sampel video kita pakai Redmi Pad 2 Pro. Saya kebetulan duduk di depan jendela. Nggak cerah sih, lagi mendung-mendung aja, tapi ada satu lampu di sini. Kalau lampu saya matiin, ini lampunya saya matiin nih, lampu depan saya, tapi kalau nyalain kayak gini sedikit lebih kuning karena lampunya kuning. Tapi anyway hasilnya bagus, nggak masalah. Di bagian belakang itu nggak gelap, emang temboknya gelap aja. Temboknya satu abu-abu, satu hijau. Nah, tapi kalau saya geser ke sini, nah ini hasilnya seperti sekarang, bisa langsung lihat hasilnya. Untuk perekaman video di aplikasi Zoom ya, jadi kalau misalnya dipakai untuk video call, lagi meeting segala macam, hasilnya seperti ini. Oke atau enggak, silahkan di komentar aja nih kalau pengen lihat kalau dia nembak objek ya. Sini oke, no problem ya. Itu dia untuk kameranya Redmi Pad 2 Pro. Nah, balik lagi ke soal layarnya tadi, secara visual ini udah bagus ya, menyenangkan mata sekali dari jenis panel IPS-nya, punya warna yang cukup vivid serta kontras yang baik. Kebutuhan untuk kerja multimedia buat baca itu menurut saya udah nyaman semua. Layarnya ini juga udah support Dolby Vision, jadi untuk platform yang mendukung kayak Netflix itu bisa dipakai. Experience menurut saya juga makin oke nih, ditambah dengan quad speaker alias 4 speaker yang ada di sisi-sisi tabletnya. Jadi total tuh kiri ada 2, kanan ada 2. Suara cukup kencang dan sangat bisa menemani kalian buat nonton-nonton, dengerin musik, dan sejenisnya. Specs bagus lainnya dari si tablet ini nggak berhenti di situ ya, karena lanjut di bagian chipset. Di sini Xiaomi pakai Snapdragon 7S Gen 4. Ini chipset mid-range yang bagus sekali, cukup kencang dan efisien. Softwarenya pakai Android 15 dan juga sudah HyperOS 2.0.
Untuk angka Antutu, sayangnya di sini saya tidak bisa memunculkan angkanya karena setiap saya ngetes dia muncul kayak notif begini bahwa sejak Antutu versi 11 itu kita harus online untuk mencegah anti cheating dan segala macam. Nah, ini tabletnya selalu online pas saya coba ngetes Antutu dan hasilnya selalu seperti ini. Jadi ya untuk sementara saya tidak bisa memunculkan angka Antutunya. Tapi kalau saya coba di aplikasi lain seperti Geekbench ya kurang lebih dapat angka segini yang menurut saya sama sekali nggak jelek. Ini udah oke sekali dari single core sama multi core-nya. Tapi tetap apalah artinya angka-angka tersebut. Jadi mendingan kita tes langsung aja dan hasilnya kalau menurut saya sama sekali tidak mengecewakan. Ini sebuah perangkat yang masih sangat bisa diandalkan pada pemakaian sehari-hari dengan intensitas pemakaian dari yang ringan sampai semi-semi intensif lah masih oke. Jadi kalau misalnya buat kalian yang butuh tablet kayak buat browsing-browsing, nonton YouTube, scrolling-scrolling TikTok mungkin ya, ngetik kerjaan, sosial media, baca komik, udah ketutup semua lah sama tablet yang satu ini. Harusnya nggak ada kendala selama pemakaian dan selama saya tes kurang lebih hampir 2 minggu terakhir ya tablet ini emang lancar-lancar aja. Minimal buat buka split screen itu masih aman banget. Habis itu karena di sini dia udah pakai HyperOS-nya dari Xiaomi, tablet ini juga udah bisa pakai fitur interconnectivity untuk nyambung ke perangkat Xiaomi atau Poco lainnya secara seamless. Kemudian kalau kita lanjut lagi untuk tugas yang lebih demanding, lebih butuh tenaga seperti edit video, ini masih cukup banget dan nggak masalah sama sekali. Dari pasang teks, efek, render ini cukup banget. Kayak video 1 menit seperti biasa, resolusi 4K itu rendernya bisa diberesin dengan cukup cepat. Ya jadi menurut saya udah sama sekali nggak masalah. Satu lagi, seperti biasa, buat yang nanya gaming gimana bang? Bisa apa nggak? Bisa banget. Emang kalau untuk game-game yang grafisnya agak tinggi, tentu settingannya harus kita sesuaikan, nggak bisa mentok kanan. Tapi kalau kita kondisikan, tentunya menurut saya sih masih bisa-bisa aja. Misal, mau main Mobile Legends, ya, kalau kalian nggak ngerasa kegedean main di tablet segini, ya bisa. Ya cukup lancar, settingan tinggi bisa-bisa aja. Terus saya cobain untuk main Honkai Star Rail, saya coba main Zero Zone Zero dengan setting medium sama low dicampur, ya ini masih jalan. Nah, yang penting selama ekspektasi kita tidak ketinggian sama tablet ini, sebenarnya dari segi performa nggak ada yang bisa dikeluhin gitu ya, karena untuk 4 jutaan udah oke banget. Selain dari segi performa yang menurut saya sudah sangat cukup, baterai di Redmi Pad 2 Pro ini juga bikin puas ya, soalnya kapasitasnya gede 12.000 mAh ya. Ini tahan lama sekali, untuk ngetik-ngetik kita pakai browsing sambil nonton dan lain-lain itu sih nggak bakal habis cepet ya. Kalau sehari misalnya kalian pakai tablet tuh kayak 2 jam, 3 jam, wah ini bisa lama, mungkin 2, 3, 4 hari baru harus ngecas lagi. Untuk ngecasnya sendiri ini supportnya 33 watt ya. Memang bukan yang paling cepat secara angka 33 watt, tapi balik lagi tetap masih sangat mencukupi. Jadi kalau misalnya kalian lagi mencari tablet di harga 4 jutaan, Redmi Pad 2 Pro ini sangat saya rekomendasikan sebenarnya. Speknya bagus, performanya terbukti ya cukup banget untuk macem-macem. Baterainya besar, tahan lama, dan udah bisa pakai keyboard sama stylus. Memang catatannya adalah keyboard sama stylus ini kan tidak include dalam paket pembelian, alias ada dana ekstra yang harus disiapkan kalau emang ngerasa perlu stylus sama keyboard supaya bisa lebih maksimal gitu pakai tabletnya. Tapi kalau kalian nggak merasa perlu ya udah gitu 4 jutaan cukup untuk nebus si Redmi Pad 2 Pro ini. Makanya kalau emang ngerasa butuh, manfaatin banget tuh promo-promo di awal penjualan biar kalian lebih hemat untuk dapetin stylus sama keyboardnya. Recommended sekali untuk harga 4 jutaan, jadi kalau emang ngerasa cocok, silahkan dicek. Untuk lebih detailnya, promo dan segala macam, saya taruh linknya aja pada kolom deskripsi yang ada di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu, sedikit review singkat Redmi Pad 2 Pro. Semoga bisa menjadi referensi bagi yang membutuhkan. Kalau kalian suka video ini, boleh di like, boleh di share, atau di dislike. Apapun itu, makasih banyak yang nonton sampai habis. Putri saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa, have a nice day.